my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put in. Halo guys, balik lagi ke channel CDM dan baru aja undian Liga Champions dan juga Europa League selesai. Jadi gue pengen coba untuk mungkin kasih tau kalian siapa ketemu siapa dan prediksi gue untuk semifinal dari kedua kompetisi Eropa tertinggi di dunia pastinya. Dan untuk Champions League kita mulai dulu. Derby Madrid bakal terjadi di semifinal, jadi nggak bakal ada lagi final All Spain buat Champions League musim ini. Dan Juventus ketemu AS Monaco. Jadi sebenarnya kayak ini lumayan menjadikan sih, karena gue berharap at least salah satu dari Monaco atau Atletico gitu yang bakal lolos, karena mereka adalah bisa dibilang ya kuda hitam dibanding Madrid sama Juventus yang udah pasti bakal jadi favorit untuk pertandingan semifinal nih. Tapi ini pun bakal seru karena berarti kita punya kemungkinan ngelihat final antara Madrid dan juga Juventus, dan itu bisa dibilang ya dua klub terbaik Eropa saat ini kan, seperti yang gue tadi bilang di video pembahasan leg kedua gue di quarter final. Dan ini bakal seru banget karena ya kalian tahu sendiri apa yang terjadi di antara Madrid dan juga Atletico di musim lalu di final. Terus kayak ini bakal jadi momen tersendiri buat Antoine Griezmann mungkin balas dendam Cristiano Ronaldo, karena pastinya tahun lalu 2016 kayak Antoine Griezmann gagal di dua final dan Ronaldo yang akhirnya keluar sebagai juara kan, sekali di final Champions League dan sekali lagi di final Euro 2016. Jadi ini kayak ada sentimen tersendiri buat Antoine Griezmann pastinya. Dan prediksi gua, walaupun Atletico mungkin bakal nyusahin Madrid, atau kayak Atletico punya kesempatan lebih besar gitu loh dibanding beberapa klub lain, karena pastinya mereka udah tahu banget Madrid mainnya gimana. Terus juga Atletico itu walaupun kemarin lawan Leicester bisa dibilang kurang meyakinkan, mereka cuma unggul 2-1 on aggregate dari Leicester City yang sekarang tuh bukan siapa-siapa di Premier League gitu. Mereka musim lalu bener-bener musim mereka, tapi musim ini di Premier League tahu sendiri mereka di posisi berapa kan. Mereka bahkan waktu itu udah hampir masuk ke zona degradasi. Jadi menurut gue kayak Atletico harus nunjukin diri, tapi prediksi gue tetap Real Madrid yang bakal lolos ke final Liga Champions musim ini. Dan untuk semifinal satu lagi antara Monaco dan Juventus, nah ini bisa jadi kejutan. Karena apa? Karena Juventus ini menghadapi tim yang bisa dibilang mereka nggak bisa baca seluruhnya gitu loh. Mereka Juventus nggak bakal tahu Monaco bakal main seperti apa, dan pemain-pemain mereka tuh siapa yang diturunin, karena pemain-pemain Monaco ini sih pemain-pemain muda, Mbappé, Lotin segala macam. Mungkin kayak beberapa nama paling yang senior adalah Falcao dan juga Moutinho doang. Sisanya tuh bener-bener pemain muda, Bakayoko, Lemar, terus juga Bernardo Silva. Jadi ini bakal seru banget nanti Monaco ketemu Atletico, karena mereka bisa dibilang the real dark horse atau kuda hitam di Champions League musim ini gitu loh. Tim-tim besar yang bakal lawan Monaco tuh bakal sulit karena mereka nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi di lapangan, karena mayoritas pemain Monaco pemain muda. Jadi kayak pemain muda ini biasa tuh kayak ya lu sulit aja mau nentuin siapa main di mana, terus bisa tiba-tiba terjadi apa, karena main muda pasti punya sesuatu yang gue bilang kayak daya ledak atau eksplosif yang benar-benar bisa menyusahkan tim-tim besar kayak Atletico. Jadi menurut gue kayak ini bakal seru banget, apalagi Juventus dikenal dengan defense-nya yang sangat-sangat bagus gitu loh. Jadi gue bener-bener gak tahu, tadi gue ngomong Atletico ya, maksud gue Juventus, maaf maksudnya Monaco ntar ketemu Juventus di final. Jadi itu bakal seru banget pastinya. Kita bakal lihat apakah Juventus bisa melangkah ke final atau AS Monaco sebagai tim kuda hitam yang bakal melangkah final dari Champions League musim ini. Dan untuk Europa League sekarang gue coba untuk bahas. United pasti kemarin lolos berkat gol di extra time dari Marcus Rashford lawan Anderlecht. Dan mereka kayak sebenarnya kalau boleh jujur kurang meyakinkan sih di pertandingan kemarin, karena kayak lawan mereka Anderlecht, walaupun Anderlecht punya beberapa pemain muda kayak salah satunya Yuri Tielemans yang kemarin penampilan luar biasa bagus di lini tengah, kayak bisa ngimbangin Paul Pogba gitu loh. Jadi kayak udah tau lah di mana Yuri Tielemans gitu dalam beberapa musim dia bakal jadi pemain yang luar biasa, bakat muda Belgia saat ini. Tapi tetap Man United pasti favorit di pertandingan lawan Celta Vigo. Mereka dapat Celta Vigo, dan di semifinal satu lagi ada Ajax yang bakal ketemu Lyon. Menurut gue prediksi gue, oh ya tadi gue belum prediksi ya untuk Juventus sama Monaco. Gue tetap prediksi Juventus bakal lolos karena Monaco mungkin bisa mengejutkan. Tapi ya kalian tahu Juventus kemarin main super bagus di pertandingan lawan Barca. Jadi kayak kalau misalnya mereka bisa ngelewatin Barca dengan trio MSN, masa mereka nggak bisa sih nahan gempuran dari Falcao dan juga Mbappé, Lotin segala macem. Menurut gue mereka bisa banget. Dan untuk Man United lawan Celta Vigo, menurut gue ya United harusnya bisa lah lolos ke final, dan mereka bahkan paling favorit mungkin di antara 4 tim yang tersisa di Europa League untuk jadi juara Europa League musim ini. Karena Mourinho sendiri kemarin udah ngomong bahwa dia pengen benar-benar prioritasin Europa League dibanding
finish di top 4 dari Premier League. Dia mendingan dapat trofi Europa League dan dia masuk atau dia dapat tiket ke Champions League itu melalui jalur juara Europa League dibanding jalur finish di 4 besar Premier League, karena Premier League sulit banget, udah pasti kan, ketat banget di atas, dan kayak tim-tim di atas United saat itu bener-bener lagi on fire, lagi on form semuanya. Jadi menurut gue emang ini harus kayak Mourinho harus bener-bener prioritasin semifinal ini, terus pastiin masuk ke final, dan ntar di final barulah kita bakal lihat. Tapi gue prediksi gue United bakal lolos ke final. Dan untuk Lyon lawan Ajax, walaupun Ajax ini juga kayak punya beberapa bakat yang luar biasa, Kasper Dolberg, terus juga ada Justin Kluivert juga, dan ada center back berusia 17 tahun, De Ligt namanya, L-I-G-T, gue gak tau bacanya gimana, tapi De Ligt bacanya. Gue baca sekarang kayak gitu, dan itu bisa jadi kejutan juga. Kayak Ajax juga bisa jadi tim yang kayak bisa dibilang kuda hitam di Europa League, karena mereka berhasil ngalahin Schalke nih di 2 leg kemarin di quarter final kan. Jadi Schalke bukan tim yang mudah buat dilewatin gitu, dan mereka bisa ngelewatin itu. Jadi Lyon pun sebenarnya menurut gue bisa sih, dan prediksi gue adalah Lyon bakal tetap lolos. Mereka punya striker kelas dunia, Alexander Lacazette. Mereka juga punya beberapa pemain yang sangat-sangat bagus menurut gue. Corentin Tolisso di lini tengah itu bakal jadi kunci banget buat Olympique Lyonnais. Belum lagi Memphis Depay dan segala macam. Jadi menurut gue kemungkinan besar atau prediksi gue adalah final dari Europa League itu ntar bakal Man United ketemu Lyon. Dan kayak ini bakal seru banget nanti. Bayangin Memphis Depay bakal ketemu mantan klubnya Man United, dan kayak ini bisa jadi pembuktian buat Depay sendiri kayak ngelawan pelatih yang ngejual dia gitu loh. Walaupun kemarin saat United ngejual Depay ke Lyon ada buyback clause-nya, ada kayak berapa puluh juta gitu untuk United beli kembali Memphis Depay. Tapi yang jelas ini bisa jadi pembuktian luar biasa buat Lyon, dan sekaligus Lyon kayak memastikan tiket ke Champions League musim depan, dan mereka kayak menunjukkan bahwa Liga Prancis nggak cuman PSG dan juga Monaco gitu loh, masih ada tim bagus Lyon gitu. Tapi itu prediksi gue untuk Champions League dan Europa League. Kalian bisa tulis prediksi kalian di comment section di bawah. Dan kayak menurut kalian apakah ini diatur draw dari Champions League supaya nggak terjadi all Spain final lagi seperti tahun lalu di final. Tapi gue nggak tahu sih ya, gue nggak bisa ngomong karena udah politiknya udah susah banget di tingkat teratas dari Liga Champions. Tapi yang jelas itu prediksi dari gue dan beberapa pembahasan gue tentang hasil drawing Champions League dan Europa League. Video singkat aja, jadi semoga kalian senang. Dan kalau misalnya kalian mau gue bikin video-video seperti ini lagi, video singkat segala macam, kalian bisa komen di bawah dan tunjukin dukungan kalian dengan cara like video ini, karena itu sangat membantu. Jadi thank you buat kalian udah nonton. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Who wrote the book on goodbye?